warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noliani. Di sini saya akan memaparkan materi hakikat arti belajar dan pembelajaran. Baiklah, yang pertama, tujuan dari pemaparan materi ini adalah: 1. Memahami konsep dasar dan ciri-ciri belajar. 2. Memahami konsep dasar dan ciri-ciri pembelajaran. Ketiga, memahami konsep dasar dan urgensi tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, menjabarkan faktor internal dan faktor eksternal pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah belajar. Sebenarnya apa sih belajar itu? Jadi belajar itu adalah suatu aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri belajar itu? Jadi, 1. Adanya aktivitas fisik, mental, emosional. 2. Melibatkan unsur lingkungan. 3. Bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku. 4. Bersifat relatif tetap. Dan 5. Diperoleh melalui usaha. Jadi itu tadi pemaparan materi terhadap belajar. Selanjutnya, pembelajaran. Sebenarnya apa sih pembelajaran itu? Jadi yaitu terbagi menjadi 2. 1. Upaya pembelajaran si pelajar melalui penataan faktor eksternal agar terjadi proses belajar atau faktor internal untuk mencapai hasil belajar. Kedua, penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Selanjutnya, proses belajar ini terbagi atas faktor internal atau terjadi dalam diri siswa dan faktor internal terjadi dalam diri siswa, yaitu menghasilkan hasil belajar, perubahan perilaku kognitif, efektif atau motorik yang bertujuan, suatu deskripsi yang mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran, yaitu 1. Adanya unsur guru. 2. Adanya unsur siswa. 3. Adanya aktivitas guru dan siswa. 4. Adanya interaksi antara guru dan siswa. 5. Bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa. Dan yang 6. Proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Definisi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu perilaku yang diharapkan dapat dicapai siswa sehubungan dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Capainya perubahan tingkah laku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jenis tujuan pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu tujuan kurikuler, seperti menggambarkan perilaku internal dalam lingkup yang luas. 2. Tujuan pembelajaran umum, menggambarkan perilaku internal dalam lingkup yang relatif terbatas. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran khusus yang menggambarkan perilaku eksternal dalam lingkup yang spesifik. Selanjutnya adalah jenis-jenis perilaku yang menjadi dasar dalam penentuan dan perumusan tujuan pembelajaran itu, yaitu 1. Perilaku ranah kognitif, jenis perilaku yang berkaitan dengan kemampuan mengingat dan berpikir atau memecahkan masalah. 2. Perilaku ranah efektif, jenis perilaku yang berkaitan dengan kemampuan mengingat jenis perilaku yang berkaitan dengan nilai, norma, sikap, perasaan, dan kemauan. 3. Perilaku ranah psikomotorik, yaitu perilaku yang menyangkut aspek keterampilan atau gerakan. Baiklah, itu tadi pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.